Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh di lapangan Monas, Jakarta 1 Mei lalu. Komitmen dalam penghapusan outsourcing itu akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Badan kesejahteraan itu akan berperan sebagai penasihat Presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenaga kerjaan seperti hak dan perlindungan para pekerja. Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Nantinya, penghapusan outsourcing harus dilakukan secara bertahap dan penuh pertimbangan dengan iklim investasi. Sebelum Presiden berkomitmen untuk menghapus outsourcing, Kementerian Ketenagakerjaan merilis data yang menunjukkan bahwa 18.610 tenaga kerja terkena PHK pada periode Januari hingga Februari 2025. Akankah komitmen Presiden bisa menjadi nyata? Di tangan Prabowo, outsourcing dihapus? Tim TV One mengabarkan. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara sekalian. Kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana ya Andi Kumala bersama-sama Presiden Prabowo Subianto berpidato di depan para buruh di hari peringatan buruh 1 Mei 2025. Memang ada 2 poin yang cukup menarik ya. Bagaimana permintaan dari para buruh ini terkait PHK dan juga outsourcing. Iya, penghapusan outsourcing tentu akan menimbulkan 2 kutub. Ini antara perlindungan pekerja dan juga keberlangsungan usaha. Bagaimana meramu jalan tengahnya supaya kedua-duanya tidak dirugikan, kita akan bahas. Sudah hadir di studio narasumber kita ada Bang Said Iqbal, Presiden KSPI. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biru-biru semua. Warna. Kompak. Ada siapa lagi, Andi Kumala? Kemudian melalui Zoom juga sudah tersambung Pak Darwoto, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat pagi, Pak Darwoto. Selamat pagi, Pak Darwoto. Pagi Pak Iqbal. Selamat Hari Buruh Internasional ya. Pagi. Ya. Kebetulan lagi di Pati ini saya. Oh, Pak Darwoto lagi di Pati, Bang Iqbal. Jadi nggak bisa ke studio. Tadi udah ditanya juga sama Bang Iqbal, Bang Said gitu. Mana Pak Darwoto? Lagi di Pati. Iya. Baik. Bang Iqbal, apakah ini jalan terbaik? Harus dihapuskannkah outsourcing atau hanya diperbaiki saja regulasinya? Ya, terima kasih. Isu tentang penghapusan sistem kerja outsourcing itu dari mulai tahun 2003 dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dalam beberapa kesempatan sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo menyampaikan beliau tidak setuju dengan outsourcing karena itu adalah modern slavery. Seluruh dunia mengenal istilah modern slavery, perbudakan modern. Orang kerja di satu perusahaan tapi bukan karyawan perusahaan itu. Tapi kan seluruh dunia kemudian menerapkan pola karyawan outsourcing ini. Betul. Oleh karena itu ada persyaratan yang ketat ketika seluruh dunia menerapkan sistem kerja outsourcing. Nah di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sebagai jalan tengah. Ada istilah 2 yang kita sebut dengan outsourcing atau alih daya belakangan disebut.
Yang satu adalah outsourcing pekerjaan, misal pabrik TV, dia mengoutsourcing pembuatan remote TV-nya ke perusahaan lain. Itu boleh, nggak ada masalah. Itu jalan tengah yang diambil di Undang-Undang Nomor 13. Misal pabrik mobil mengoutsourcing pengadaan bannya, itu boleh. Pabrik ban. Nah, yang kedua adalah outsourcing tenaga kerja. Ini yang kita lawan, yang disebut modern slavery atau istilah asingnya precarious work atau manual casual. Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang tidak jelas. Coba buka kamus bahasa Inggris. Itu perlu tidak jelas, masa depan tidak jelas, ditentang oleh International Trade Union Confederation ataupun Industry All, di mana saya kebetulan jadi pengurusnya. Dan ketika saya jadi ILO governing body, isu tentang precarious work atau outsourcing itu selalu perdebatannya tajam. Jadi dunia memang terjadi perdebatan terhadap itu. Nah, tadi tanya, ada sebagian negara yang menerapkan, ada beberapa syarat di negara itu yang menerapkan outsourcing. Satu adalah dibatasi jenis pekerjaannya. Nah, Indonesia bebas, pekerjaan apa aja boleh. Bisa-bisa dalam satu perusahaan 99% outsourcing. Berarti tidak ada aturannya? Tidak ada aturannya. Selama ada penyalurnya, begitu? Iya, selama ada penyalurnya, ada agennya. Yang kaya si agen meres uang fee dari penyediaan outsourcing, yang diuntungkan pengusaha tidak punya tanggung jawab. Berarti lemahnya di sistem yang diterapkan di sistem penyalurannya, begitu? Undang-undangnya tidak menjelaskan mana jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Kan tadi ditanyakan, ada kok negara lain? Iya, tapi dia menjelaskan. Misal Jepang, 67 jenis pekerjaan yang boleh outsourcing, tenaga kerja ya. Kalau pekerjaan kita nggak ada masalah. Di Kanada misal, bahkan 90%, tapi di Kanada itu hanya status aja, hubungan kerja, tapi hak-haknya sama. Kalau dia di PHK karena outsourcing, punya pesangon, dia punya jaminan pensiun, dia punya jaminan hari tua, dia punya jaminan sosial. Kalau dipecat harus dikasih alasannya dan dia bisa menggugat ke pengadilan hubungan industrial. Kalau kita PHI atau di sana labor court. Jadi ketat sekali. Kalau di Indonesia? Di Indonesia nggak ada pembatasannya. Tidak ada batasan sektor-sektor apa saja. Betul, tapi kami Partai Buruh, KSPI, KSPC Andigani dan FSPM kan sudah menang di gugatan Mahkamah Konstitusi tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kami menang. Di situ dikatakan tentang pasal outsourcing. Kita ada 7 pasal, satu diantaranya adalah outsourcing atau precarious work. Di situ dikatakan bahwa outsourcing adalah tidak melindungi hak-hak buruh. Dia boleh dikatakan adalah perbudakan. Perbudakan loh istilahnya. Tetapi negara diberi kesempatan untuk menggunakan outsourcing terhadap model pekerjaan. Pasti pengusaha, oh kita kan terbatas. Boleh. Model pekerjaannya apa? Misal pekerjaan yang sesaat. Lagi banyak order, dia butuh tenaga berlebih. Tapi suatu ketika dia downsizing, turun. Maka kan harus terjadi, tidak bisa dihindari pemutusan kontrak kerja. Oleh karena itu boleh kata MK, kata mahkamah, tapi ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau bicara pemerintah, kan ada tripartit. Pemerintah juga nggak boleh ujuk-ujuk mutusin. Jangan-jangan dia hanya mau kepentingan pengusaha saja. Oleh karena itu dia harus dengerin kepentingan buruh. Di dalam tripartit nasional mana jenis pekerjaan. Kita minta di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 65 yang dulu sudah ada, dikembalikan. Hanya 5 jenis pekerjaan yang boleh outsourcing tenaga kerja. Catering, security, driver, cleaning service, jasa penunjang perminyakan. That's all. Semua itu tidak ada. Berarti kalau core bisnisnya tidak boleh. Tidak boleh. Iya, kita tanyakan langsung ke pengusaha. Pak Darwoto mungkin bisa menanggapi pernyataan dari Bang Iqbal. Apakah ada sebenarnya sektor-sektor tertentu yang tidak boleh dilakukan outsourcing begitu, dan apa yang selama ini jadi concern perlindungan hak-hak pekerja dari pengusaha? Ya, berkaitan dengan outsourcing ini tentu apa yang disampaikan oleh Bung Iqbal tadi itu kan merupakan satu pengalaman ya, pengalaman beliau ketika menjadi governing body, kemudian melalang buana di berbagai negara. Tentu ini hal yang baik yang perlu kita diskusikan secara bersama. Karena kalau kami dari Apindo berpandangan bahwa sebenarnya outsourcing itu merupakan bagian dari kebutuhan industri. Nah, yang dirasakan selama ini adalah tatanan praktiknya. Tatanan praktiknya ini kan mungkin ada yang dirasakan dan banyak dikeluhkan oleh pekerja ini bahwa ini merupakan satu upaya untuk yang dikatakan sebagai perbudakan modern dan lain sebagainya. Tetapi di dalam konteks ini kita berharap
bahwa outsourcing itu sebagai bentuk dari bagian dari proses produksi yang notabene adalah itu merupakan bagian-bagian yang memang merupakan penunjang dari produksi itu sendiri. Bahkan ditambahkan juga ada beberapa tadi Bang Iqbal kan menyampaikan juga bahwa untuk pekerjaannya itu juga memang bisa dilakukan outsourcing. Sebagai contoh tadi kan pabrik mobil bannya diproduksi oleh perusahaan yang lain. Ini kan juga bagian dari yang namanya outsourcing. Nah, kalau yang dikatakan tadi adalah sebagai labor supply, ya itu merupakan hal yang perlu kita perhatikan secara bersama. Dan alangkah baiknya karena Pak Presiden kemarin kan menyampaikan akan secepatnya dan secara bertahap untuk bagaimana outsourcing ini akan dihapus. Nah, kalau dihapus secara itu tentu akan sulit ya karena ini merupakan kebutuhan dari satu aktivitas bisnis. Tetapi kalau toh misalnya ya, kalau seperti yang terjadi di berbagai negara, memang itu juga outsourcing merupakan satu kebutuhan. Nah, hanya saja bagaimana perlindungan kepada pekerja yang di perusahaan-perusahaan outsourcing ini yang betul-betul harus dilindungi. Kami tentu setuju dengan adanya perlindungan hak-hak buruh yang di perusahaan-perusahaan outsourcing ini. Nah, sehingga kesempatan yang baik ini, momentum di peringatan May Day ini, tentunya kita bisa duduk bersama, kita diskusikan, tentunya kita undang dari para akademisi, dan Kementerian Tenaga Kerja juga saya dengar juga sudah merespon dengan adanya mengajak diskusi, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip yang berkeadilan di dalam penggunaan model outsourcing di Indonesia ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Darwoto, kalau memang ada upaya juga mendudukkan bareng begitu ya para pengusaha dan juga buruh, kemudian apa yang masih menjadi PR dari pihak pengusaha untuk kemudian memberikan hak-hak yang memang layak bagi para buruh, Pak Darwoto? Tapi dijawab sesaat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Darwoto. Wah, Bang Said udah ketawa aja. Pemirsa, melanjutkan kembali perbincangan kita terkait pekerja outsource. Langsung saya mau ke Pak Darwoto. Pak Darwoto meneruskan pertanyaan saya yang tadi menggantung begitu ya. Artinya kan sejauh ini para karyawan ataupun pekerja outsource meminta hak-hak yang layak lah. Artinya begitu, ketika dipecat mendapatkan pesangon, ketika THR mendapatkan uang tunjangan ya ketika hari raya. Nah, apakah dari kacamata pengusaha ini bisa ditengahi ataupun dipenuhi, Pak Darwoto? Ya, berkenaan dengan praktek pekerjaan di perusahaan outsourcing, sebenarnya yang perlu kita fokus perhatikan ini adalah bagaimana hubungan kerja antara perusahaan outsourcing itu dengan pekerjanya. Dan kita juga melihat juga beberapa perusahaan outsourcing itu sebenarnya tidak hanya memiliki karyawan-karyawan yang sifatnya hanya temporer, tapi mereka juga mempunyai karyawan-karyawan yang bersifatnya tetap. Nah, di dalam hubungan kerja ini kan semua mengacu kepada aturan ketenagakerjaan yang ada, perlindungan terkait dengan hubungan kerja itu sendiri yang berkaitan dengan THR, kemudian tunjangan-tunjangan, termasuk juga jam sostek, BPJS Ketenagakerjaan. Mereka semua juga mendapatkan hak-haknya seperti itu. Yang membedakan adalah kalau perusahaan outsourcing itu di dalam mendapatkan kerjaan dari perusahaan dari pemberi kerja, mereka menentukan berapa upah standarnya adalah upah minimum dan berapa apa saja kewajiban dari perusahaan pemberi kerja di dalam membayarkan per orang pekerja di dalam perusahaan outsourcing itu sendiri gitu loh. Nah, sehingga kewajiban-kewajiban sepenuhnya yang berkaitan dengan hubungan kerja itu memang menjadi tanggung jawab dari pihak perusahaan outsourcing itu sendiri. Sehingga inilah yang dikeluhkan oleh teman-teman pekerja bahwa seolah-olah ini merupakan sesuatu hal yang sangat merugikan dari masa depan mereka. Nah, kita juga tahu juga bahwa
kalau sifat hubungan kerjanya itu adalah kontrak itu misalnya PKWT misalnya kan. Nah di dalam PKWT itu kan setiap satu periode PKWT itu kan ada uang kompensasi. Nah inilah hal yang baru yang terjadi ketika undang. Baik, Pak Darwoto, mungkin langsung ditanggapi aja, Bang Iqbal. Katanya sih hak-hak itu ada juga diberikan dari pihak outsourcing, tapi bukan dari perusahaan pemberi kerja. 99% fakta di lapangan outsourcing, tanda petik ya, quote and quote, modern slavery, perbudakan. Orang nggak punya kepastian kerja, orang yang punya sistem jaminan sosial, upah di bawah upah minimum, easy hiring, easy firing, gampang direkrut, gampang dipecat. Tidak berdaya menghadapi itu. 99%. Cerita 1% Pak Darwoto benar. Contoh di outsourcing PLN. Outsourcing PLN itu waktu itu kita melawan. Ya kebetulan itu anggotanya KSPI. Ada satu agen outsourcing yang bagus. HPI namanya. Nah akhirnya kita minta, HPI Pak waktu itu Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan itu HPI jadiin aja anak perusahaannya PLN. Jadi hubungan kerja outsourcing PLN. Misal di gardu-gardu, di maintenance, dia menjadi karyawannya anak perusahaan PLN tadi HPI. Nah, itu Pak Darwoto cerita. Hubungan kerjanya jelas, hak-haknya jelas. Cuma 1% cuma yang menjalankan praktik ini. 99% tidak. Dan rajanya outsourcing BUMN. Yang parah, saya udah lapor dengan Pak Supmidasko. Mitra, ini kayak Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, Blibli kan parah nih digital ekonomi. Tapi kita nggak bisa hindari kan, karena model bisnisnya berubah. Tantangan dunia lebih terbuka dengan sistem online. Yang perlu kita lakukan, you boleh bisnis, tapi kami dilindungi dong. Berarti negara hadir dengan perkembangan bisnis. Itulah regulasinya. Makanya ketika pos menerapkan mitra pos lebih parah, dia mengerjakan pengantaran paket, dia mengerjakan pengerjaan logistik, tapi hubungan kerjanya tidak jelas, gampang dipecat. Kalau nggak memenuhi syarat, denda Rp100.000 lebih banyak nombok. Raja outsourcing itu BUMN. Langsung kita akan perbaiki BUMN. Aturan yang masih menjadi garis bawahi yang akan dibenahi oleh KSPI sendiri yang diajukan seperti apa? Ikuti keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 tahun 2024 yang digugat oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN dan FSPMI, yaitu membatasi, jelas perintahnya, membatasi jenis pekerjaan outsourcing. Kalaulah ada kampanye hapus outsourcing, karena perbudakannya lebih kuat daripada perlindungannya. Demikian. Baik Iqbal, mohon maaf durasi kami sudah habis, kayaknya masih panjang penjelasan yang ingin disampaikan. Tapi tentunya kita berharap bagaimana impian dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Kami dukung. Bisa didukung dan bisa ditengahi oleh kedua belah pihak. Dan Pak Prabowo tidak mau ada rakyatnya yang menderita dengan sistem perbudakan. Itu sikap. Mudah-mudahan ada jalan tengah. Pak Darwoto juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Darwoto, selamat pagi. Dan pemirsa, dialog kami tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala. Selamat berhari Sabtu. Sampai jumpa.